saya melihat tema Inspektorat Kuat Negara Sehat. Wah, ini tidak tanggung-tanggung karena kunci daerah untuk membangun daerah itu sendiri tergantung tolak ukurnya di Inspektorat itu sendiri. Karena mereka bisa memverifikasi sebuah kegiatan di masing-masing SKPD. Nah, untuk saat ini kita melihat untuk menuju zona integritas itu yang kayak apa sih, Bang? Baik, pertama-tama perlu kita pahami bahwa peran inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah, tugas kita yaitu bagaimana memperbaiki sistem yang ada di pemerintahan, mengutamakan pencegahan, perbaikan sistem sehingga diharapkan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diupayakan semaksimal mungkin tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau yang menimbulkan kerugian keuangan daerah. Nah, untuk menghindari jangan sampai terjadi overlap lah di antara APH dengan inspektorat ini, ada tata kriterianya nggak, Bang? Sehingga ini dalam satu pelanggaran misalkan. Nah, untuk menghindari itu bagaimana kira-kira langkah-langkahnya? Baik, inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah, kita diberi tugas untuk melakukan pengawasan terkait keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, baik urusan wajib pilihan maupun profil urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, bagaimana hubungan koordinasi kita dengan aparat pengawasan? Jika terjadi sesuatu penyalahgunaan keuangan negara sesuai dengan MOU antara Bapak Bupati, Kapolres dan Kajari yang mengacu kepada MOU antara Mendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri, bahwa jika ada sesuatu atau temuan yang terkait dengan kerugian keuangan negara dan memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, temuan inspektorat agar diselesaikan ditindaklanjuti oleh yang ditemukan dalam waktu 60 hari. Jika lebih dari 60 hari sesuai dengan MOU, atas persetujuan pimpinan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan isi dari MOU yang sudah ditandatangani. Itu saja. Nah, kalau kita melihat gambaran yang mana nih merupakan salah satu ada MOU ya, keputusan bersama gitu ya, Bang lah artinya. Nah, kalau di dalam kegiatan itu dalam waktu 60 hari tidak bisa terselesaikan, jika ada temuan maka bisa bergeser kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara itu. Apakah ini menjadi bahan pelaporan khususnya inspektorat atau hanya sebatas mereka juga yang menggali itu atau bagaimana gitu-gitu? Baik. Jadi aparat penegak hukum, pihak-pihak APH yang menandatangani MOU bisa bersurat kepada pimpinan daerah terkait dengan temuan yang lebih dari 60 hari itu. Dan kita atas persetujuan pimpinan juga menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan bunyi MOU itu. Oh. Nah, kalau kita berkisar dari temuan itu, apakah ini ada batasan angka atau bagaimana secara umum globalnya bagaimana? Tidak ada batasan angka, sepanjang itu ada kerugian keuangan daerah bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sehingga kami mengingatkan pada kesempatan ini, jika ada temuan inspektorat yang merugikan keuangan daerah, agar dalam waktu 60 hari supaya diselesaikan sehingga tidak ada penyerahan kepada APH. Dan kami APIP sebagai pembina supaya semaksimal mungkin melakukan pembinaan. Kalau kita melihat dari bergeser kan saat ini kan masyarakat cukup kritis ya. Setiap informasi selalu bisa keluar di medsos, informasi pun di mana-mana. Sehingga perkara ini yang dianggap berpotensi untuk merugikan negara, tapi belum dimasuki oleh inspektor, tapi dimasuki oleh aparat penegak hukum duluan. Bagaimana ini, Bang, untuk menyikapi ini? Selama ini kami inspektorat selaku aparat pengawas internal berusaha semaksimal mungkin melakukan pembinaan baik terhadap OPD maupun pemerintah desa. Jadi kami berusaha dan maksimal meminta kepada OPD dan pemerintah desa untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan desa maupun pengelolaan keuangan daerah. Dan itu sudah kami lakukan melalui program kegiatan pengawasan tahunan kami, dan itu rutin kami lakukan. Nah,
Ini kalau seandainya nih para penegak hukum menjemput bola yang mana ada temuan terindikasi yang berpotensi merugikan negara, yang mana walaupun dalam pembinaan inspektorat artinya tidak selalu berjalan kontinu kan, mungkin terjadi informasi laporan kepada aparat penegak hukum, apakah ini bisa ditarik kembali oleh inspektorat untuk bisa dilakukan review atau audit atau bagaimana kira-kira? Iya, jadi jika ada pengaduan masyarakat, inspektorat wajib melakukan pemeriksaan khusus, melakukan audit terhadap indikasi terjadinya penyalahgunaan atau potensi kerugian keuangan daerah itu, dan itu sudah biasa kita lakukan. Oh gitu ya Bang. Nah maksudnya terjadi overlap tadi, seandainya masyarakat nih lapor nih ke medsos, ditangani oleh aparat penegak hukum, padahal ini kan wilayah teritorial masih dalam pengawasan inspektorat dan ada MOU selama 60 hari. Apakah ini inspektor wajib untuk menarik pelaporan itu untuk bisa ditindaklanjuti oleh inspektorat atau kerjasama inspektorat dengan aparat penegak hukum? Baik, ketika laporan masyarakat masuk ke aparat penegak hukum, itu domainnya aparat penegak hukum. Oh. Apakah meminta inspektorat atau mereka tindak lanjuti sendiri. Oh, Kalau masuk ke aparat penegak hukum, biasanya mereka minta inspektorat melakukan audit investigasi untuk menilai apakah laporan itu termasuk dalam kategori perbuatan yang merugikan keuangan daerah atau tidak. Siapa melakukan apa dan siapa yang paling bertanggung jawab, itu bisa terungkap dalam audit investigasi kita. oh. Tapi dengan batasan 60 hari tadi, apakah ini ada toleransi yang mana ini kan berpotensi nih. Tapi kan kalau toleransi inspektorat masih bisa pembinaan, bisa untuk bisa dikembalikan, untuk menghindari jangan sampai terjadi dalam satu langkah hukum. Nah, tapi kalau ini sudah memasuki di langkah hukum, tapi bagaimana nantinya ini? Apakah ini bisa ditarik dalam pembinaan atau mereka yang mengembalikan atau bagaimana prosesnya nanti? Jadi harus dipilah dulu ya. Laporan masyarakat kepada APH, sekali lagi domainnya APH. Jadi APH lah yang melakukan langkah-langkah, baik itu penyelidikan maupun penyidikan dan seterusnya. Inspektorat jika diminta melakukan audit investigasi, dan laporan audit investigasi dikembalikan lagi kepada yang meminta audit investigasi. Tidak ada batas waktu, karena itu masuk dalam proses pro justisia mereka. Oh. Tetapi yang batas waktu 60 hari ketika itu menjadi domain inspektorat. Oh. Melakukan pemeriksaan khusus atau audit dengan tujuan tertentu. Ada batas waktu 60 hari Oh. untuk pengembalian. Siap. Harapannya Bang, selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kota Riau Barat. Berulang kali saya sebagai inspektur Kabupaten Kota Barat berharap agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Barat, baik di OPD maupun di pemerintah desa. Berhati-hatilah menggunakan uang daerah karena itu diusahakan semaksimal mungkin untuk kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih.